Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai UMKM dan perubahan iklim. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ilham Zaki, NIM 088. Yang kedua, Putra Galih, NIM 104. Yang ketiga, Agam Yunianto, NIM 105. Yang keempat, Ruhman Fardan, NIM 107. Dan yang kelima, Yahya Alfianto, NIM 119. Untuk materinya, kami membagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama, teori terkait tema. Yang kedua, studi empiris, di mana di dalamnya terdapat jurnal-jurnal yang telah kami klasifikasikan, baik itu tujuannya, metode penelitian, dan hasilnya. Dan yang ketiga, persamaan dan perbedaan dari jurnal yang telah kami klasifikasikan tersebut. Baik, untuk yang pertama, apa sih UMKM itu? UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang termasuk juga sebagai kriteria usaha mikro atau dalam lingkup kecil. Ada pula kriteria pembagian nilai aset dan omset suatu jenis usaha adalah sebagai berikut. Jenis usaha mikro, kriteria asetnya itu kurang dari 50 juta rupiah. Sedangkan untuk kriteria omset kurang dari 300 juta rupiah. Untuk jenis usaha kecil, kriteria asetnya itu lebih dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Untuk kriteria omset, lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Dan sedangkan untuk usaha menengah, kriteria aset lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Dan untuk kriteria omset, lebih dari 2, miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Ada pula pengertian jenis usaha menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro yaitu adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan garis miring atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang, yakni berupa kriteria aset maksimal 50 juta rupiah dan kriteria omset maksimal 300 juta rupiah. Sedangkan pengertian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang, perorangan, atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang, yakni dengan kriteria aset antara 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah, dengan kriteria omset antara 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Adapun pengertian usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang, yakni kriteria aset antara 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah dan dengan kriteria omset lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama, suatu jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, dalam usahanya belum menerapkan sistem administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, sumber daya manusia di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, biasanya tingkat pendidikan sumber daya manusianya masih rendah. Yang keenam, rata-rata pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang terakhir, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Contoh jenis UMKM. Yang pertama, kuliner. Kuliner merupakan suatu usaha yang bergerak dalam
segala macam bidang makanan dan minuman. Kuliner tersebut dapat dijadikan sebagai UMKM jika usaha penjualan makanan itu masih dalam lingkup UMKM yang mengutamakan penjualan dalam jumlah mikro atau kecil. Yang kedua, fashion merupakan suatu usaha di bidang pakaian. Usaha fashion ini merupakan usaha yang menjanjikan disebabkan karena tiap-tiap orang membutuhkan pakaian. Namun untuk usaha fashion yang termasuk ke dalam UMKM harus masuk kriteria UMKM seperti pada penjelasan di atas. Yang ketiga, agribisnis. Agribisnis merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang pertanian. UMKM yang menjalankan mengenai agribisnis ini umumnya menjual pupuk, bibit tanaman, pestisida, serta lain-lain. UMKM agribisnis tersebut juga biasanya terdapat di pedesaan yang mempunyai lahan pertanian dalam jumlah yang cukup banyak dan juga luas. Fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara masukan produksi atau input dengan produksi atau output. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel satu disebut variabel dependen, yaitu Y, dan yang lainnya disebut variabel independen, yaitu X. Penyelesaian hubungan antara X dan Y adalah biasanya dengan cara regresi, di mana variasi dari X akan dipengaruhi oleh variasi dari X. Dengan demikian, kaidah-kaidah pada garis regresi juga berlaku dalam penyelesaian fungsi Cobb-Douglas. Rumus fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu Y sama dengan A X1 pangkat B1, X2 pangkat B2 sampai dengan Xn pangkat Bn, E pangkat U, yang dimana Y yaitu variabel yang dijelaskan, X yaitu variabel yang menjelaskan, A dan B yaitu besaran yang akan diduga, E yaitu kesalahan. Persamaan di atas sering disebut fungsi produksi Cobb-Douglas. Cobb-Douglas Production Function. Fungsi Cobb-Douglas diperkenalkan oleh Charles W. Cobb dan Paul H. Douglas pada tahun 1920 untuk memudahkan pendugaan terhadap persamaan di atas, maka persamaan tersebut diperluas secara umum dan diubah menjadi bentuk linear dengan cara melogaritmakan persamaan tersebut, yaitu log Y sama dengan log A plus B1 log X1 plus B2 log X2 plus B3 log X3 plus B4 log X4 plus B5 log X5 plus E. Baik, selanjutnya pada fungsi produksi Cobb-Douglas, karena penyelesaian fungsi Cobb-Douglas selalu dilogaritmakan dan diubah bentuknya menjadi linier. Maka persyaratan dalam menggunakan fungsi tersebut antara lain. Yang pertama, tidak ada pengamatan yang berisi 0, bernilai 0, sebab logaritma dari 0 adalah suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui atau infinity. Kemudian yang kedua, dalam fungsi produksi perlu diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan tingkat teknologi pada setiap pengamatan. Yang ketiga, tiap variabel X dalam pasar perfect competition, perbedaan lokasi atau pada fungsi produksi seperti iklim adalah sudah tercakup pada faktor kesalahan. Nah, kemudian hasil pendugaan pada fungsi Cobb-Douglas akan menghasilkan koefisien regresi. Jadi besarnya B1 dan B2 pada persamaan 2.5 adalah angka elastisitas. Jumlah dari elastisitas adalah merupakan ukuran returns to scale. Nah, kemudian apa sih hubungannya UMKM dengan perubahan iklim itu sendiri? Nah, di sini dibahas nih. Jadi pada dasarnya UMKM yang ada tidak bisa lepas dari perubahan iklim. Perubahan iklim ini dianggap berpengaruh terhadap stabilitas UMKM yang ada di suatu negara. Begitupun di Indonesia dong. Nah, terutama pada usaha kecil yang meliputi industri perdagangan, pariwisata, arsitektur, lanskap, pertanian, dan industri manufaktur skala kecil lainnya. Sebagian besar, usaha kecil juga belum menganalisis potensi kerugian ekonomi dari cuaca ekstrim dan risiko-risiko lainnya.
sehingga sekitar 57% usaha kecil tidak memiliki rencana pemulihan setelah terkena bencana dan tidak memiliki tata kelola risiko yang baik. Oke, kemudian kita masuk ke part 2, yaitu studi empiris. Langsung aja yang pertama, jurnal Nur Hikmah Esti Prastika Djaur Edi Purnomo dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Perusahaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekalongan. Nah, tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pada UMKM, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan terkait dengan manajemen UMKM dan menemukan solusi yang implementatif serta menghasilkan ruang penelitian yang lebih luas dan terarah dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas UMKM di Kota Pekalongan. Nah, kemudian jurnal ini tuh menggunakan metode analisis ada 3 nih. Yang pertama, regresi berganda variabel independen, yaitu sistem informasi akuntansi diukur dengan menggunakan variabel Dumi. Nah, yang kedua menggunakan variabel dependen, yaitu kinerja perusahaan menggunakan pengukuran return of asset atau ROA. Nah, yang ketiga variabel kontrol, yaitu total aset dan jumlah pegawai. Nah, hasil dari jurnal ini tuh ada nih, yaitu bahwa menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi itu berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kota Pekalongan. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya, UMKM akan memperoleh informasi yang lebih reliable sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, pengambilan keputusan yang tepat akan membantu UMKM untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu memaksimalkan labanya dan berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan modal sendiri. Nah, kemudian yang kedua, jurnal nomor 2 yaitu Arif Pujiono Rofah Setiawati Idris. Nah, tujuan dari jurnal ini yaitu bertujuan untuk menetapkan strategi pengembangan UMKM halal di Jawa Tengah dalam menghadapi persaingan global. Nah, kemudian metode analisis yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode analisis regresi berganda, yaitu penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data statistik non-parametrik. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, hasil dari jurnal ini adalah penelitian mengetahui cara menghadapi persaingan global dengan meningkatkan sertifikasi UMKM halal, meningkatkan kualitas SDM UMKM halal, penggunaan teknologi modern dan tepat guna untuk memenuhi standar produk UMKM halal, meningkatkan peran vintage untuk pembiayaan dan sertifikasi produk UMKM halal beserta pemasarannya. Nah, membangun sinergi dengan institusi terkait untuk inovasi produk UMKM halal. Nah, jadi itu hasilnya. Yang nomor 3 yaitu ditulis oleh Hilda Sulhilda Gravitiani, yaitu dengan judul Analisis Pendapatan Petani Gula Kelapa dan Mitigasi Perubahan Iklim. Tujuan penelitian yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah salah satu faktor mempengaruhi pendapatan petani gula kelapa, yaitu perubahan iklim, berpengaruh positif terhadap pendapatan petani gula kelapa tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu digunakan dengan regresi linier berganda, analisis statistik deskriptif, dan analisis usaha tani. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah analisis usaha tani sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari petani gula kelapa meskipun rata-rata keuntungan para petani masih jauh dari upah minimum kerja yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Kebumen. Lalu variabel produksi dan biaya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan petani gula kelapa di Desa Karanggandung dan Desa Langkah. Ya, lanjut ke jurnal nomor 4 yaitu ditulis oleh Ida Nur Hidayati Suryanto dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Produksi Pertanian dan Strategi Adaptasi pada Lahan Rawan Kekeringan. Tujuan penelitian tersebut yaitu mengetahui pengaruh perubahan iklim terhadap produksi pertanian dan strategi adaptasi yang dilakukan petani pada lahan rawan kekeringan di Kabupaten Semarang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis regresi logistik. Variabel dependennya adalah hasil panen, variabel independennya adalah perubahan iklim, kekeringan, produksi strategi, adaptasi, luas tanah, dan tenaga kerja. Hasil dari
Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa petani yang berada di daerah kering, jenis kelamin, keanggotaan sebagai kelompok tani, dan penggunaan pupuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang kegagalan panen. Sedangkan petani yang mengalami penurunan hasil dan petani yang berada di daerah kekeringan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang keputusan petani dalam mengubah pola tanaman, menggeser waktu tanaman sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang nomor 5, dengan jurnal ditulis oleh Dwita Aribawa 2006 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah model persamaan struktural digunakan untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian tersebut adalah mengkonfirmasi adanya pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UKM kreatif di Jawa Tengah, yang mana dengan literasi keuangan yang baik diharapkan UMKM mampu membuat keputusan manajemen dan keuangan yang tepat untuk peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha. Ya, lanjut jurnal nomor 6 yaitu ditulis oleh Supriyanto dengan judul Pemberdayaan UKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya UMKM terdapat kendala seperti aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumber daya manusia pengelolaannya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, variabel dependen. Variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan, variabel independennya adalah tenaga kerja. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja, yang mana bisa untuk mempengaruhi dampak dari kemiskinan dan pengangguran itu sendiri. Ya, jurnal nomor 4 yang ditulis oleh Gede Surya Pratama, Putra, dan Made Dwi Setiandi Mustika tahun 2014 dengan judul Efektivitas Program Jam Kerja dan Dampaknya Terhadap Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas program jaminan kredit daerah di Kabupaten Tabanan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan alat analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis efektivitas dan uji beda, terdiri dari uji normalitas dan uji Wilcoxon. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan program jaminan kredit daerah di Kabupaten Tabanan adalah sangat efektif, berdasarkan positif terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Tabanan. Ya, lanjut jurnal nomor 8 yang ditulis Babang Irjianto dan Herman Setiawan 2016, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada industri UMKM wilayah DIY Yogyakarta. Tujuan penelitian tersebut adalah memperoleh bukti bahwa gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja dan karyawan UMKM di DIY Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Variabel independennya adalah gaya kepemimpinan dan motivasi. Variabel dependennya adalah kinerja karyawan. Hasil dari penelitian tersebut adalah gaya kepemimpinan dan motivasi adalah salah satu yang mempengaruhi kinerja karyawan pada industri UMKM di DIY. Ya, selanjutnya jurnal ke-9 ditulis oleh Eni Sulistyawati yang berjudul Motivasi dan Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Produk Industri Kerajinan Kulit di Yogyakarta. Nah, tujuan penelitiannya itu sendiri untuk mengembangkan UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya UMKM terdapat kendala seperti aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumber daya manusia pengelolaannya. Analisis yang digunakan di sini yaitu analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan cara identifikasi terhadap ada atau tidak adanya nilai nominal variabel tertentu pada subjek penelitian, dan analisis kuantitatif yaitu dengan analisis rata-rata hitung atau MEM dan analisis C kuadrat. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji C kuadrat diperoleh nilai C kuadrat tabel sebesar 7,815, sedangkan nilai C kuadrat dihitung dari variabel harga
sebesar 1,424, menunjukkan bahwa H0 diterima karena X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel, yang mana menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan harga antara konsumen karyawati dengan ibu rumah tangga dalam membeli industri kerajinan kulit dari faktor harga. Kemudian yang ke-10 ada jurnal dari Abdul Ghaffar dan Kunti Sunaryo yang berjudul Pengaruh Strategi Kompetitif dan Lingkungan Eksternal pada Kinerja UMKM di Yogyakarta. Nah, tujuan dari penelitian itu sendiri yaitu ingin mengetahui bagaimana pengaruh strategi kompetitif, baik strategi kepemimpinan dan strategi diferensiasi dan lingkungan eksternal terhadap kinerja, khususnya pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Yogyakarta. Nah, metodenya sendiri yaitu Moderated Regression Analysis atau MRA. Variabel independen yang digunakan yaitu strategi kepemimpinan biaya dan strategi diferensiasi. Kemudian variabel dependennya yaitu kinerja, sedangkan variabel moderasinya yaitu lingkungan eksternal. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama menunjukkan variabel strategi kepemimpinan biaya berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Yogyakarta. Namun variabel strategi diferensiasi tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Yogyakarta. Kemudian hasil yang kedua menunjukkan bahwa variabel kedinamisan lingkungan tidak memoderasi pengaruh strategi kepemimpinan biaya maupun strategi diferensiasi terhadap kinerja UMKM. Yang ketiga menunjukkan bahwa ketidakramahan lingkungan merupakan variabel yang memoderasi pengaruh strategi kepemimpinan biaya terhadap kinerja UMKM, namun bukan merupakan variabel yang memoderasi pengaruh strategi diferensiasi dengan kinerja UMKM. Yang selanjutnya part 3 yaitu persamaan dan perbedaan. Nah, persamaan dari jurnal di atas yaitu di mana hasil input dari hasil produksi UMKM dipengaruhi oleh iklim atau faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM. Di mana faktor-faktor tersebut terjadi dari dalam UMKM dan luar UMKM, di mana faktor dari luar dilihat dari sisi faktor konsumen. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi kinerja UMKM. Kemudian perbedaan dari jurnal-jurnal di atas yaitu ada beberapa hal, baik dari metode analisisnya, ada yang menggunakan metode analisis regresi berganda, menggunakan metode analisis regresi logistik. Kemudian ada yang menggunakan metode analisis efektivitas dan uji beda. Lalu ada juga untuk variabel dependen dan independennya. Ada yang berpengaruh, ada juga yang tidak berpengaruh. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan ataupun ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.